Lebih dari sepekan berlalu, kasus pembunuhan terhadap anak petinggi PKS Cilegon masih menjadi misteri. Rusaknya kamera pengawas menjadi salah satu penyebab polisi sulit mengungkap kasus tersebut. Sudah hampir 10 hari berlalu, kasus pembunuhan terhadap anak petinggi PKS di Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten belum terungkap. Rumah mewah tempat korban ditemukan tewas mengenaskan ini pun masih terpasang garis polisi. Sementara keluarga korban kini menempati rumah lain. Polisi menyebut mengalami sejumlah kendala, diantaranya karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Ditambah lagi pada saat kejadian ataupun setelah kejadian, kondisi hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang saat olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi telah memeriksa 18 saksi dari pihak keluarga dan non-keluarga. Kendalanya gimana sih Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya pada Selasa 16 Desember lalu, seorang anak berusia 9 tahun bernama Muhammad Excel Harman Miller ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumah mewahnya. Diduga anak Dewan Pakar PKS Kota Cilegon Maman Suherman ini dibunuh karena ditemukan 19 luka tusuk dan 3 luka akibat benda tumpul di tubuhnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten PD Jaya Aceh. Sementara di Biren, seorang warga meninggal dunia karena hanyut dan terseret arus banjir. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten PD Jaya Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur PD Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Jangan tanyakan debit air di Blancu, kakak. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah diantaranya Desa Alue Sane, Alue Ketapang, Alue Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga khawatir terjadi banjir susulan yang lebih besar mengingat intensitas hujan di wilayah hulu masih sangat tinggi. Luapan air juga terjadi di sepanjang aliran sungai utama di PD Jaya. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Seorang warga tewas setelah hanyut terbawa arus air yang meluap di kawasan Panton Bili, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Biren, Aceh, Rabu sore. Jenazah korban ditemukan warga di saluran irigasi tidak jauh dari lokasi kejadian. Proses evakuasi dilakukan dengan bantuan warga dan aparat setempat. Korban terbawa arus saat mencoba menyeberangi aliran air yang meluap dari sungai. Korban diduga kehilangan kendali saat menaiki sepeda motor sebelum akhirnya terbawa arus. Jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan di kampung halamannya. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan berarti dalam minggu 7 hari. 7 hari supaya
tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan bongkaran. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Anyus melaporkan. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten PD Jaya Aceh, ada kisah perjuangan seorang jurnalis yang tak banyak diketahui publik. Ia adalah Jamal Pangwa, jurnalis Aidus TV wilayah PD Jaya yang terus bertugas menyampaikan informasi meski dirinya juga terdampak bencana, dan berikut kisahnya. Jamal Pangwa di PD Jaya. Jamal Pangwa di Murah 2. Selamat malam Davi, di posko pengungsian. Di desa apa nih? Desa Namju. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten PD Jaya Aceh sejak Kamis 26 November 2025. Di saat sebagian warga berjuang menyelamatkan diri, seorang jurnalis iNews TV, Jamal Pangwa, justru meninggalkan keluarganya demi menjalankan tugas peliputan. Dengan kamera di tangan, Jamal Pangwa menyusuri wilayah-wilayah terdampak bahkan hingga ke daerah yang terisolir. Lumpur tebal, genangan air, dan medan sulit tak menjadi penghalang untuk merekam setiap fakta di lapangan. Tak hanya merekam gambar dan mewawancarai narasumber, Jamal Pangwa juga harus berjibaku dengan keterbatasan listrik dan sinyal internet. Ia kerap berpindah lokasi demi menemukan titik jaringan agar hasil liputannya dapat terkirim ke Jakarta tepat waktu. Di lokasi bencana, Jamal sering menjumpai warga yang masih trauma, bahkan belum makan selama berhari-hari. PD Jaya Aceh, selamat malam. Jamal. Tangis anak dan wajah lelah para korban menjadi pemandangan yang menguatkan tekadnya untuk terus menyampaikan suara mereka ke layar kaca. Namun, di tengah tugas dan penderitaan warga PD Jaya, kabar duka juga datang dari keluarganya. Rumah mertua Jamal di Aceh Utara turut terdampak banjir dan longsor. Air setinggi lebih dari 2 meter merendam rumah, memaksa keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di mana di sini di gedung ini ada menampung. Nah, kesulitan saya lagi ketika saya sudah meliput, sudah mengambil gambar, baterai HP saya lobet karena saat itu listriknya padam. Nah, ketika saya meliput, saya mencari di mana ada lokasi yang memiliki listrik yang menggunakan genset. Saya cas HP-nya, lalu saya pergi lagi untuk mencari sinyal internet yang bisa saya kirim video-video saya ke kantor ke Jakarta. Meski dilanda kegelisahan sebagai anggota keluarga, Jamal Pangwa tetap memilih bertahan di lapangan. Baginya, tugas jurnalis bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah untuk menyuarakan penderitaan masyarakat korban bencana. Ada alat berat. Di balik setiap tayangan bencana yang tersaji di layar kaca, ada perjuangan dan pengorbanan jurnalis di lapangan. Kisah Jamal Pangwa menjadi potret dedikasi insan pers yang tetap berdiri tegak meski badai juga menerpa keluarganya sendiri yang tak pernah terlihat kamera. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.